Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pastikan bahwa teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, prima, ini kondisi fit. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang metode penyusunan bab 3 metode penelitian tutorial tentang bab 3 metode penelitian. Sebenarnya untuk masalah metode penelitian ini dari awal saya sampaikan bahwa teman-teman harus belajar dulu buku pedoman yang sudah diberikan dari fakultas, karena metode penelitian ini pada umumnya sama, yaitu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Cuman lebih detailnya itu diuraikan kembali dalam buku metode penyusunan fakultas, ya, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu harus download untuk bab 3 ini. Kalaupun di download cuman materi, teori-teorisnya saja. Sedangkan dia punya sistematika, teman-teman bisa langsung ambil contoh ya. Formatnya paling bagus itu contoh proposal kakak tingkat atau skripsi kakak tingkat, ya, seperti itu. Namun pada bab 3 ini ada dua materi yang ingin saya berbagi dengan teman-teman, yang bagi saya itu mungkin membuat teman-teman keliru. Kita lihat saja contoh yang sudah ada. Bab 3 metode penelitian. Jadi untuk menentukan lokasi dan waktu penelitian ini, teman-teman bisa lihat contoh kakak tingkatnya, ini sederhana, tinggal diketik saja. Terus pengumpulan data juga sama ya, observasi, terus kuesioner ya, kalian gunakan kuesioner atau tambah juga dengan wawancara. Terus dokumentasi, ini walaupun tanpa dijelaskan teman-teman pasti mengerti. Terus juga jenis dan sumber data, ini juga teman-teman pasti mengerti, kalau sudah dibaca pasti sudah mengerti. Nah, yang sedikit keliru untuk teman-teman mungkin untuk populasi dan sampel ya. Saya akan jelaskan tentang populasi dan sampel. Jadi populasi itu merupakan jumlah keseluruhan daripada objek yang kita akan teliti. Seperti itu, bisa saja berupa orang atau mungkin saja benda, seperti itu. Tapi kali ini saya akan membagikan tutorial yang populasinya sesuai dengan judul ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Populasi yang kita gunakan di sini adalah orang ya, orang. Jadi misalnya kita teliti di satu dinas A, maka yang menjadi populasi itu adalah keseluruhan daripada pegawai yang ada di dalamnya, baik pegawai negeri sipilnya maupun tenaga honorernya, seperti itu. Sedangkan sebelumnya belum sampai sampel, khusus untuk populasi dulu. Jadi keseluruhan daripada orang di dalam dinas itu menjadi populasi. Ini misalnya meneliti tentang meneliti dinas, kalau di desa bisa saja seluruh populasi masyarakat itu menjadi populasinya gitu. Mungkin nanti bisa kita pisahkan, mungkin berdasarkan per orang atau mungkin berdasarkan kakak, seperti itu. Selanjutnya untuk sampel ya. Jadi metode sampel ini sebenarnya banyak. Di sini karena populasinya cuma 82 orang, maka yang dipakai adalah teknik sampling jenuh atau sensus. Artinya seperti ini. Populasi yang masih di bawah 100 itu pada umumnya digunakan metode sampling jenuh atau sensus. Alasannya karena populasinya sedikit. Namun ya untuk ukuran 100 sampai 200 masih bisa kita pakai sampling jenuh. Tapi kalau untuk populasinya sudah mencapai 300-an ke atas sampai ribuan, maka sampelnya yang bisa kita pakai itu teman-teman bisa download
download apa namanya, tabel Kresi. Yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman bisa gunakan rumus Lovin-nya. Jadi kalau teman-teman sudah download, situ ada keterangannya, teman-teman nanti bisa paham. Ini kalau untuk populasi yang banyak. Nah, selain dua rumus ini, bisa kita gunakan juga teknik proposive sampling, yakni penarikan sampel itu cuman orang-orang tertentu saja. Jadi tergantung judulnya gitu. Jadi teman-teman sudah pahami judul, sudah pahami apa namanya yang masuk dalam populasinya seperti apa. Dengan demikian teman-teman bisa menentukan sampelnya. Ingat ya, kalau cuma untuk sebatas 100 sampai 200 bisa kita gunakan teknik sampling jenuh ya, sensus. Alasannya populasinya masih sedikit, masih bisa kita jangkau. Namun kalau sudah banyak, mencapai mungkin saja 300 ke atas ya, sampai 1000, 2000, 3000-an, maka yang bisa kita pakai itu bantuan tabel Kresik ya. Tabel Kresik ini adalah hasil daripada perhitungannya. Sebenarnya mirip dengan rumus Lovin. Sudah ada angka-angka nilai errornya untuk 1, 5, 10, 15%. Begitu pula juga yang rumus Lovin, teman-teman bisa download, teman-teman sudah paham ya maksud dan tujuannya seperti itu. Oke, ini yang pada umumnya teman-teman keliru. Terus kalau untuk metode pembobotan, untuk saya tidak salah, teman-teman cukup pelajari ya, teman-teman pasti paham. Metode analisa ya. Yang selanjutnya metode analisa. Dalam metode analisa ini yang sering kita pakai itu mungkin saja satu contoh, ini cuma contoh ya, misalnya wawancara. Yang kedua mungkin analisis regresi. Yang ketiga mungkin saja tabel frekuensi ya, seperti ini. Nah, jadi kalau untuk ya seperti ini, sebenarnya bagi saya itu mudah ya. Penting teman-teman rajin belajar, dan contoh yang paling sederhana itu bagusnya tidak perlu harus kita pelajari dari skripsi-skripsi yang ada di internet ya. Bagusnya skripsi kakak tingkat, karena apa namanya, panduan yang dipakai itu sama seperti itu, sehingga metode penjelasan daripada, misalnya kalau saya kasih contoh gunakan wawancara, sudah pasti di sini dia akan gunakan teknik reduksi ya, reduksi data gitu. Teknik reduksi. Jadi teman-teman bisa lihat, teman-teman pelajari paling ya setengah jam, 30 menit teman-teman sudah bisa pahami. Yang mungkin teman-teman butuh dampingan itu cuma di dua ini ya, analisis regresi. Karena analisis regresi ini kita akan gunakan yang pertama ini, mungkin saya teman-teman gunakan Microsoft Excel ya, Excel. Yang kedua gunakan programnya, program SPSS ya. Jadi nanti untuk di tutorial selanjutnya, di tutorial bab tentang hasil dan pembahasan, saya akan jelaskan bagaimana penggunaan program SPSS, sekaligus juga dengan metode penjelasan tabel frekuensi yang mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan hasil penelitian teman-teman.
Namun kata kuncinya adalah teman-teman menggunakan buku pedoman dari fakultas, selanjutnya skripsi kakak tingkat, sehingga teman-teman belajar lebih mudah. Apalagi kalau judulnya itu mirip-mirip, ya sudah pasti metode pembahasannya pun juga pasti sama. Begitu. Yang membedakannya tinggal judul dengan lokasi penelitian. Seperti itu. Cuman yang pada umumnya menurut saya yang sedikit buat keliru itu di dua analisis ini, ya. Alasannya ini merupakan penelitian kualitatif, ya. Kita gunakan kuesioner, kita gunakan angka-angka, jadi perhitungan seperti itu. Beda dengan wawancara. Jadi untuk perhitungan ini kita butuh kemampuan analisisnya, baik penggunaan dalam hal kemampuan dalam hal mengoperasikan komputer. Yang kedua, tentang pengetahuan kita tentang Microsoft Excel maupun program SPSS itu. Kalau kita sudah paham, cukup ambil contoh, ya, contoh skripsi kakak tingkat yang menggunakan juga program seperti ini. Kita tinggal ketik, ikuti, ya, dan hasilnya kita menyesuaikan hasil program SPSS kita. Seperti itu. Jadi sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Kalau untuk definisi operasionalnya dan lain sebagainya ini tidak masalah, ini cuman ya tambah-tambahnya saja, ini tidak ada pengaruh-pengaruhnya ini. Jadi di bab 3 itu yang paling berpengaruh pada teman-teman itu cuman populasi dan sampel, ya. Terus ini metode analisa, atau metode analisis, seperti itu. Sedangkan yang lain itu tidak berpengaruh sama sekali. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat yang saya sampaikan. Jangan lupa like dan share dan subscribe sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena tutorial kali ini yang saya bagikan merupakan tutorial lengkap, mulai dari cara cepat membuat judul hingga penjelasan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 sampai penutup, dan bagaimana cara menguraikan tentang analisis pembahasan. Oke, demikian teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa like dan share, berikan kepada teman-teman lain sehingga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekaligus di subscribe sehingga teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.